Proyek jalan tol yang digadang-gadang menjadi prioritas pemerintah menyisakan 3 keajaiban. BUMN penggarapnya ada yang kolaps, boro-boro makin sehat. Kondisinya makin mengenaskan, makin sakit. Keajaiban lainnya ada potensi korupsi, tapi diingetin oleh KPK. Mungkin kalau proyek lain langsung dicokok. Anggaran negara pun terus tergerus buat menambal modal BUMN infrastruktur lewat penyertaan modal negara atau PMN. Nilainya triliunan, dibayarnya setiap tahun. Proyek tol kita memang ajaib. Banyak sih indikasinya yang memperlihatkan proyek jalan bebas hambatan itu sungguh benar-benar ajaib. Pertama, misalnya nih ya, salah satu BUMN penggarapnya, PT Waskita Karya, sekarang kolaps. Maklum, perusahaan plat merah ini sudah 4 tahun rugi di atas 1 triliun per tahun. Tahun 2022 misalnya, Waskita Karya rugi 1,7 triliun rupiah. Dari tahun sebelumnya yang rugi 1,8 triliun. Tidak berhenti di situ. Belum lama, Dirut Waskita Karya ditahan oleh Kejaksaan Agung karena jadi tersangka dugaan korupsi. Kasusnya pencairan pembayaran proyek fiktif. Kok bisa? Ini sungguh ajaib. Bukannya untung dapat proyek dari negara, dari pemerintah, kemudian juga dapat setoran modal dari pemerintah. Ini malah buntung. Bahkan Waskita Karya sudah banyak jual aset tol yang dia bangun, yang seharusnya dikelola sebagai aset. Sampai akhir tahun 2022, panjang tol yang masih dikelola sekitar 548 km. Keajaiban kedua dari proyek tol ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kali ini KPK begitu lembut. Biasanya begitu tahu ada dugaan korupsi, langsung diendus dan disikat sesuai dengan statusnya sebagai aparat penegak hukum atau APH. Tapi di kasus proyek tol, kelembutannya begitu terasa. KPK tahu ada potensi kerugian negara triliunan di dalam proyek tol. Tapi objeknya dikasih tahu, yaitu Kementerian PUPR. Ada 4 fakta yang diungkap KPK. Pertama, proses pembangunan yang terlambat sehingga jadwal beroperasinya molor. Kedua, terjadi peningkatan biaya konstruksi sebesar 55 triliun atau 33% dari rencana awal. Ketiga, lebih dari 10 ruas tol dapat perpanjangan masa konsesi. Keempat, terjadi pengalihan saham pengendalian badan usaha jalan tol sebelum waktu pembangunan selesai. Contohnya, ruas jalan tol Ciawi Sukabumi, Cimanggis Cibitung, Pejagan Pemalang, dan Pemalang Batang. Nah, bagaimana keajaiban yang ketiga? Anggaran negara terus disedot untuk menopang modal BUMN yang garap proyek jalan tol. Tahun 2022 misalnya, Utama Karya dapat penyertaan modal negara 7,5 triliun rupiah buat garap jalan tol Trans Sumatera. Tahun 2021 juga ngucur deras. Dana dari APBN buat BUMN yang garap proyek jalan tol terus mengalir. Utama Karya dapat 25 triliun, kemudian Waskita Karya sekitar 8 triliun. Ya, ini uang pajak kita. Tragisnya, sudah ditopang modal negara, BUMN seperti Waskita Karya tetap terlilit utang, bahkan sampai jual aset jalan tolnya. Begitulah keajaiban proyek jalan tol kita. Mungkin kelak masih akan muncul keajaiban-keajaiban lain. Eling lan waspada.